Perkenalkan, nama saya Lintang Orang Pradisti, bisa dipanggil Lintang, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Pangestu, dipanggil Aji, absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ksatria Wibawa, nomor absen 22 dari kelas 1191. Saya biasa dipanggil Arya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nurkomara, biasa dipanggil Lutfi. Saya dari kelas 1191, absen 23. Perkenalkan, nama saya Naswa Alia Rahmadani, nama panggilan saya Alia, absen 26 dari kelas 1191. Namaku Konita Musyifatur Rahmah, biasa dipanggil Koni, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Zaim Harir, absen 38, saya biasa dipanggil Harir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah dilimpahkannya kepada kami, sehingga kami masih diberi kekuatan untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul Pengaruh Pembentukan Komunitas dalam Suatu Lingkungan Terhadap Kehidupan Bersosialisasi Siswa atau Siswi. Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Dan karya tulis ilmiah ini berisi tentang pengaruh pembentukan komunitas terhadap kehidupan bersosialisasi siswa di SMA Taruna Dra Zulaiha. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun karya tulis ini. Demikian, apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, kami selaku penyusun dengan terbuka menerima kritik dan saran dari guru pembimbing, teman-teman, serta para pembaca. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Latar belakang: komunitas merupakan acuan di mana di dalamnya terdapat kelompok-kelompok sosial yang saling berinteraksi secara terus-menerus. Komunitas terbentuk akibat kesamaan sikap, minat, kegemaran antara individu yang kemudian diapresiasikan dengan membuat satu wadah. Setiap komunitas memiliki ciri khas masing-masing yang membedakannya dengan komunitas lainnya. Ciri khas dalam suatu komunitas terletak pada minat, hobi, ruang lingkup, atau tempat komunitas tersebut berada. Komunitas dijadikan sebagai tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai in-group yang selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompoknya. Individu yang menjadi anggota komunitas umumnya memiliki kesamaan ras, perilaku, pemahaman, dan sebagainya, dan bersifat sukarela. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi pembentukan komunitas di SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha? Yang kedua, apa dampak yang akan terjadi dari pengaruh pembentukan komunitas atau yang biasa disebut dengan circle pertemanan terhadap kehidupan bersosialisasi siswa atau siswi. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan pembentukan komunitas terhadap kehidupan bersosialisasi siswa atau siswi. C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembentukan komunitas terhadap kehidupan bersosialisasi. Kedua, untuk mengetahui pendapat para siswa atau siswi mengenai pembentukan komunitas dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui keterkaitan pembentukan komunitas terhadap kehidupan bersosialisasi siswa atau siswi. D. Manfaat penelitian. Pertama, sebagai masukan untuk guru pembimbing atau guru BK untuk lebih mengawasi siswa atau siswi dan memberikan arahan tentang pengaruh pembentukan komunitas. Yang kedua, agar dapat dijadikan referensi bagi para siswa atau siswi tentang bagaimana pengaruh pembentukan komunitas dalam kehidupan bersosialisasi. Yang ketiga, agar mengetahui keterkaitan pembentukan komunitas dalam kehidupan bersosialisasi siswa atau siswi. Pengertian komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki keterkaitan dan habitat yang sama. Dalam masyarakat manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko,
dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari kata community yang berarti kesamaan. Kemudian dapat diturunkan dari komunis yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua, atau banyak. Contoh komunitas. Ada beberapa contoh komunitas di sekitar kita dalam berbagai bidang. Beberapa di antaranya yaitu komunitas di sekolah, komunitas religi, komunitas sosial, komunitas hewan, komunitas ekosistem, komunitas minat dan hobi. Selanjutnya, manfaat komunitas. Manfaat dibentuknya suatu komunitas adalah untuk dapat saling membantu antar anggota dalam menghasilkan sesuatu. Sedangkan manfaat komunitas secara umum bagi para anggotanya yaitu yang pertama, sebagai sarana informasi mengenai kegemaran tertentu, yang mana penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat melalui suatu komunitas. Yang kedua, sebagai sarana untuk menjalin hubungan, yaitu melalui komunitas, maka hubungan atau ikatan antar sesama anggota bisa lebih kuat dan berkualitas. Yang ketiga, sebagai sarana atau media untuk saling mendukung antar sesama anggota, sebab dengan adanya kesamaan niat pada bidang tertentu akan membuat setiap anggota komunitas bisa saling memberi dukungan. Pengertian sosialisasi. Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik ataupun sosial. Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Fungsi sosialisasi. Sosialisasi memiliki fungsi umum yang dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni yang pertama, sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur, statistika, atau bentuk hitungan lainnya, tetapi temuannya diperoleh dari penemuan data angket. Nah, selanjutnya itu ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi yang kami teliti adalah siswa-siswi SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha. Lalu yang kedua itu ada sampel. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 30 siswa atau siswi SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha. Nah, selanjutnya itu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara daring atau online, melalui Google Formulir di rumah masing-masing. Peneliti melaksanakan penelitian pada bulan Maret 2022. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa metode angket. Melalui metode angket, diharapkan responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur dan tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun, sehingga data yang diberikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan karya tulis ilmiah mengenai pengaruh keberadaan komunitas pertemanan terhadap kehidupan bersosialisasi siswa-siswi SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha. Oke, yang pertama, kondisi pembentukan komunitas di SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha. Berdasarkan angket yang disebar, sebanyak 28 siswa-siswi SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha menyatakan bahwa mereka memiliki teman dekat, sedangkan 2 di antaranya menyatakan tidak memiliki teman dekat. Sebanyak 18 siswa-siswi SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha memiliki teman dekat kurang dari 5. Sedangkan 12 siswa-siswi mempunyai teman dekat lebih dari 5.
Berbagai alasan mereka mempunyai teman dekat dikarenakan mereka merasa satu frekuensi atau memiliki pemikiran yang hampir sama dalam berbicara, nyaman saat diajak berbicara, dan juga dapat dipercaya. Oke, yang kedua, dampak yang akan terjadi dari pengaruh pembentukan komunitas. Berdasarkan angket yang disebar, pengaruh pembentukan komunitas dapat menimbulkan pengaruh positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu siswa-siswi yang tergabung dalam suatu komunitas akan memupuk rasa solidaritas antar teman dan dapat saling bertukar pikiran demi kemajuan komunitas. Tetapi di sisi lain, pembentukan komunitas dapat menimbulkan persaingan antar anggota kelompok serta timbulnya pertentangan atau gap-gap antara kelompok sebaya. Misalnya, antara kelompok kaya dengan kelompok kurang mampu. Selain itu, biasanya setiap anggota dalam komunitas tertentu lebih tertutup atau sukar menerima seseorang yang tidak termasuk anggota. Yang terakhir, yang ketiga, pembentukan komunitas terhadap kehidupan bersosialisasi siswa-siswi. Berdasarkan angket yang disebar, pembentukan komunitas sangat berpengaruh terhadap kehidupan bersosialisasi. Hal ini dikarenakan setiap anggota dalam komunitas tertentu lebih tertutup atau sukar menerima seseorang yang tidak termasuk anggota. Kecakapan berkomunikasi kepada teman yang lain kurang daripada dengan sesama anggota komunitas. Itu menandakan bahwa kecakapan berkomunikasi siswa-siswi terbatas dengan orang lain dan dapat dikatakan kurang ramah selain teman dekat. Kesimpulan, menurut sampel yang kami terima, pembentukan komunitas memiliki pengaruh sosialisasi siswa atau siswi di sekolah. Hal ini bisa dilihat dari berbagai pendapat yang dilontarkan oleh siswa atau siswi. Sebagian besar berpendapat bahwa pembentukan komunitas beranggapan boleh, selama tidak merugikan orang lain, diri sendiri, dan masih dalam batas yang wajar. Berdasarkan sampel tersebut, pembentukan komunitas ini sebagian besar setuju dan sebagian kecil tidak setuju, dengan berbagai alasan tertentu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dari masing-masing siswa atau siswi. 4.2 Saran. Untuk para peneliti berikutnya diharapkan lebih baik dari apa yang kami susun, dengan mengedepankan memiliki informasi-informasi yang apa adanya dan sesuai keadaan, sehingga para pembaca bisa yakin kebenarannya dengan apa yang dituliskan. Dan juga pilihlah pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh masing-masing individu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjawab pertanyaan tersebut.